Mengapa Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep begitu percaya diri sang ayah Presiden Joko Widodo bakal turun gunung membantu kampanye kader PSI di Pilkada? Adakah ungkapan tersebut menjadi sinyal Jokowi akan berlabuh ke PSI? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yaitu Ketua DPP PSI Dede Prayudi dan pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Mas Dede terlebih dahulu. Mas Dede, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI ini apakah bentuk untuk memberikan semangat kepada kader PSI untuk ikut dalam pilkada atau ini merupakan sinyal bahwa Pak Jokowi akan berlabuh ke PSI? Mas Dede? Halo? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Dede, kita perbaiki terlebih dahulu, kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep ini, apakah ini bentuk bahwa Ketua Umum PSI sedang memberikan semangat untuk para kadernya bergabung untuk ikut ke pilkada atau justru ini sebagai bentuk bahwa Pak Jokowi akan bergabung ke PSI? Tapi sebelum ke Mas Hanta, nampaknya kita sudah terhubung bersama dengan Mas Dede. Mas Dede, kami persilakan. Ya, iya. Kita semua bisa melihat lah ya kedekatan antara PSI dengan Pak Jokowi bahkan jauh sebelum pemilu 2024 ini dilakukan. Jadi diskusi atau kami meminta advice, meminta nasihat dari seorang negarawan yang bernama Bapak Joko Widodo itu sudah lama sekali berlangsung. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ya PSI sudah menetapkan kriteria calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh PSI. Misalnya kami mengajak sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya anak-anak muda yang inovatif, yang berintegritas, ya, yang tidak memiliki catatan korupsi, ya, untuk bergabung bersama PSI, juga kemudian maju ke pilkada melalui PSI itu tidak ditarik mahar atau politik anti mahar dan hal-hal seperti inilah yang membuat kami ya antara PSI dengan Pak Jokowi itu memang dari dulu itu sehati, kurang lebih seperti itu ya. Dan apakah yang dimaksud dengan statement Mas Kaisang ini kemudian diartikan Pak Jokowi akan bergabung ke PSI? Saya pikir itu kesimpulannya yang terlalu jauh, Mbak. Jadi artinya Anda membantah soal itu ya, Mas Dede ya? Nggak betul itu ya, bahwa Pak Jokowi masuk atau akan masuk ke PSI itu Anda membantah soal itu? Nggak ada gitu, itu nggak pernah dibahas, itu nggak pernah dibahas di antara PSI dengan Pak Jokowinya ya, tapi bahwa kami memiliki kedekatan itu memang sudah betul ya, bahwa kedekatan itu sudah berlangsung sejak lama, kami sering meminta advice ya, termasuk misalnya nanti bantuan-bantuan ya, atau disebut oleh Mas Kaisang akan turun membantu ya calon kepala daerah yang diusung oleh PSI, ini belum pernah kita bahas juga bentuk konkretnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Mas Tapi kami terus berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Dede, kalau memang ini bukan bentuk sinyal Pak Jokowi akan bergabung ke PSI, lantas pernyataan dari Ketua Umum PSI ini apakah bentuk bahwa Mas Kaisang ingin memberikan ajakan kepada para kader untuk turut serta dalam pilkada? Apakah seperti itu yang bisa disimpulkan, Mas Dede? Singkat. Oke, nampaknya. Ya, salah satunya memang itu mengajak para kader ya. Mas Dede. Dan memastikan bahwa kader-kader kita paham bahwa Pak Jokowi bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memang sesuatu yang dibincangkan oleh Ketua Umum kami, Mas Kaisang Pangarep, dengan Pak Jokowi. Tapi begini yang harus dipahamin ya, Pak Jokowi apabila nanti memang membantu ya, mohon dipisahkan bahwa ini Pak Jokowi sebagai political person, sebagai manusia politik, atau sebagai presiden. Karena kalau Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang kita bicarakan, ini erat kaitannya dengan otoritas, ya, erat kaitannya dengan kekuasaan. Dan kami paham betul bahwa seorang presiden menggunakan otoritasnya dan lain-lainnya untuk memenangkan calon-calon tertentu dari partai tertentu. Yang kita bicarakan adalah pengaruh reputasi politik Pak Jokowi yang begitu baik, kepuasan masyarakat kepada kinerja Pak Jokowi yang begitu baik, cintanya masyarakat yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi. Ini dapat mempengaruhi psikologis publik, psikologis pemilih bahwa oh karena saya mencintai Pak Jokowi, saya suka dengan Pak Jokowi, saya ikut kemana tunjuk Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak sedang membicarakan Presiden Jokowi yang memiliki otoritas.
Oke, Mas Dede, saya punya banyak pertanyaan untuk Mas Dede, tapi sinyalnya kurang begitu bagus, kita perbaiki dulu ya. Kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau pernyataan dari Ketua Umum PSI Mas Kaisang ini, apakah memang betul seperti yang disampaikan oleh Mas Dede bahwa ini adalah bentuk ajakan dari Mas Kaisang kepada para kader PSI untuk turut serta dalam pilkada, bukan berarti ini adalah Pak Jokowi masuk ke dalam PSI? Bisa diartikan seperti itu, Mas Hanta? Ya, ya, saya tidak percaya ini bagian dari pintu masuk Pak Jokowi akan masuk ke PSI. Saya termasuk yang sangat ragu sekali bahwa ujungnya Pak Jokowi akan masuk PSI. Kalaupun masuk partai, pilihannya tampaknya bukan PSI. Pertama, Vita, kita bicara tentang strategi melibatkan Pak Jokowi di pilkada dulu yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI Mas Kaisang. Apakah efektif secara elektoral? Menurut saya belum tentu efektif karena faktor figur si kandidat pilkada, cakadanya jauh lebih determinan, lebih menentukan ketimbang mesin partai di luarnya. Apakah figur Pak Jokowi, figur Pak Prabowo atau siapapun. Jadi jangan terjebak. Itu yang penting. Belajar dari pileg kemarin, PSI juga tidak begitu berhasil mengkapitalisasi figur Jokowi di pileg. Apalagi nanti di pilkada mengandalkan itu nanti justru akan mengalami kekalahan. Yang kedua, dari sisi efektivitas elektoral juga, peta koalisi kan semakin cair, tidak akan multipolar, tidak bipolar seperti di Pilpres mengikuti ada pemilih Jokowi, ada pemilih Anies, pemilih Prabowo, bukan. Mungkin akan multipolar sehingga basis-basisnya mencair karena basisnya banyak, sedikit banyak itu tidak berpengaruh. Mungkin di basis Pak Jokowi iya bisa dikapitalisasi, tapi faktornya lagi-lagi tidak determinan. Yang kedua, dari sisi PSI saya ingin jawab pertanyaan Vita yang disampaikan oleh Mas Kaisang, bisa jadi ya ini yang positif dari sisi PSI-nya. Ini bagian dari strategi barangkali untuk membangun magnet PSI dalam dinamika kandidasi calon kepala daerah di internal PSI. Jadi kalau ada magnetnya kuat kan, di mana Pak Jokowi sekarang berjarak dengan partai PD Perjuangan. Sementara satu-satunya partai yang mengasosiasikan diri paling dekat dengan Pak Jokowi kan PSI. Nah itu kalau dikapitalisasi untuk seperti Vita katakan membuat daya tarik, membangun semangat, itu efektif. Itu satu. Yang kedua, ini juga saya kira bisa menaikkan posisi tawar PSI di antara partai-partai lain yang sedang melakukan penjaringan. Meskipun misalnya suaranya tidak terlalu signifikan, tapi ada figur Jokowi dalam konteks ini ya relatif bisa memberikan dampak positif. Tetapi apakah mungkin ini akan menjadi pintu masuk Pak Jokowi kemudian akan masuk PSI? Saya yakin, termasuk yakin tidak ya, Vita. Karena satu, Pak Jokowi kalau masuk bayangkan sudah ketua umumnya Mas Kaisang, Pak Jokowi misal masuk juga, ini kan semakin memperkuat persepsi negatif partai dinasti. Nggak mungkin ini. Yang kedua, ini kekecilan dalam konteks bobot politik Pak Jokowi, partai tanpa mengurangi rasa hormat dengan PSI, tentu nggak mungkin Pak Jokowi masuk PSI kemudian bernegosiasi berhadapan dengan ketua umum Golkar, Gerindra, PD Perjuangan, memiliki kursi di parlemen sekian, bahkan ada yang 102 kursi, ada yang 110 kursi dan seterusnya. Jadi saya kira itu mengkerdilkan tanda petik posisi Pak Jokowi. Jadi saya yakin kalaupun Pak Jokowi masuk ke partai politik, pilihannya tampaknya bukan PSI. Oke, baik Mas Hanta, ini menarik. Nanti akan saya tanyakan ke Mas Dede ya. Tapi begini Mas Hanta, kalau kita bicara soal konteks, akankah Presiden Joko Widodo ikut intervensi atau turut membantu dalam proses pilkada? Apakah itu yang akan ditempuh oleh Pak Presiden mengingat nanti Oktober sudah habis masa jabatannya? Akankah itu ditempuh? Ya, risiko politiknya apa, Mas Hanta? Pertama, pilkada berlangsung pada bulan November. Kalau itu dilakukan pada bulan November semakin tidak efektif. Tapi mungkin ada celah dilakukan sebelum November, yaitu sebelum Oktober. Sebelum 20 Oktober kan Jokowi masih presiden. Nah ini saya kira harus dihindari karena kontrol publik harus semakin kuat dan lagi-lagi saya katakan tadi belum tentu efektif. Belum tentu efektif secara elektoral. Tapi tidak boleh dalam konteks ini. Tapi saya ingin komentar begini Vita. Kita tahu Pak Jokowi kan pasca presiden, setelah tidak menjadi presiden lagi, peta jalan kan ada dua. Pilihan paling bijak, paling luhur, Pak Jokowi seperti beliau katakan pulang ke Solo, kemudian meninggalkan dunia politik, menjadi negarawan, dalam tanda petik yang memantau, jadi negarawan tokoh bangsa. Itu paling ideal. Tapi kalau Pak Jokowi memilih tetap tanda petik cawe-cawe dalam dunia politik kita, menjadi politisi, itu juga tidak dilarang dalam konstitusi kita. Nah, tapi kalau Pak Jokowi memilih yang kedua, Vita, dugaan saya, ada 3 catatan saya sebelum saya jawab pertanyaan sana. Satu, Pak Jokowi pasti akan memilih partai yang strategis.
Dan analisis saya ada dua partai, satu partai Golkar, yang kedua partai Gerindra. Kenapa Golkar? Karena Golkar yang paling dekat sekarang ini selain PSI dengan Pak Jokowi. Tapi itu harus dihitung sebab-sebab kemungkinan apakah kita lihat akan ada Munas Oktober atau pasca Oktober. Yang kedua, kenapa Gerindra? Pak Jokowi punya posisi tawar. Selain sahabat Pak Prabowo, punya posisi tawar. Beliau punya saham kemenangan Prabowo. Ketika masih presiden, itu mungkin dinegosiasikan kalau kemudian menjadi masuk ke Gerindra. Yang kedua, partainya pilihan dua. Yang kedua, posisinya harus strategis dalam struktur kekuasaan partai. Dia harus menjadi seorang veto player. Karena itu posisinya harus ketua umum atau ketua dewan pembina. Kemana? Antara dua partai itu. Nah, tergantung pada dinamikanya. Yang ketiga, masuknya Pak Jokowi itu harus sebelum 20 Oktober. Kalau setelah 20 Oktober, sulit. Kenapa ini penting menurut saya kalau Pak Jokowi ingin masuk politik? Karena kalau berhadapan dengan ketua umum Golkar, ketua umum Gerindra, kalau Pak Jokowi hanya mantan presiden atau ketua PSI, yang lain kan bawa kursi parlemen, ada 110, ada 120, Pak Jokowi 0. Nah, itu sulit, tidak mungkin, posisi tawarnya sangat lemah. Nah, karena itu jawaban saya, Pak Jokowi akan kecil kemungkinan akan masuk ke PSI. Tapi kalau maknanya kemudian dimaknai menjadikan mesin-mesin politik dimanfaatkan untuk pilkada, mungkin ada celah. Kenapa? Karena fitur-fitur kekuasaan sampai dengan 20 Oktober itu masih dikendalikan di jaring kekuasaan di tangan Pak Jokowi. Tapi itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada gitu. Oke, itu resiko politik yang bisa dihadapi. Kita menuju ke Mas Dede. Terakhir Mas Dede, betulkah tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI ini adalah untuk menaikkan daya tawar PSI di pilkada nanti? Singkat Mas Dede. Ya, yang pertama-tama memang sudah pasti ya bahwa asumsi mengenai apakah Pak Jokowi akan bergabung ke PSI ini adalah sesuatu yang belum pernah sama sekali dibahas, apalagi saya mendengar jawabannya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian kita memasuki kepada asumsi yang kedua, apakah ini dilakukan oleh Mas Kaisang Ketua Umum kami untuk menarik para kader ini untuk maju di pilkada. Saya pikir ini salah satunya betul, tapi tidak hanya ini, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga dapat mengindikasikan bahwa memang kedekatan antara PSI dengan Pak Jokowi ini berlanjut ya, berlanjut tidak hanya berhenti di pemilu nasional 2024 yang terlaksana di Februari kemarin, tapi juga berlanjut sampai dengan pilkada nanti gitu ya. Bahkan PSI juga pernah mengusulkan supaya presiden yang sedang menjabat ya itu menjadi pimpinan koalisi permanennya seperti di Malaysia dengan Bapenas ya. Kemudian apabila kemudian Pak Prabowo yang menjabat sebagai presiden nanti setelah dilantik bulan Oktober, maka Pak Prabowo lah yang menjabat sebagai pimpinan koalisi dan lain-lain. Jadi ini bukan soal bergabungnya Pak Jokowi ke PSI ya. Ini adalah soal kedekatan PSI dengan Pak Jokowi yang dimana perjuangan PSI ini sedikit banyaknya juga hasil dari konsultasi kami, meminta pendapat, meminta advice dari seorang yang sangat kami hormati. Mas Uki ya, bahwa ini strategi dari PSI untuk memberikan magnet nanti di dalam pilkada. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Uki dan juga Mas Hanta atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.